Iya, perkenalkan nama saya Guru Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari tunarungu. Tunarungu merupakan kondisi di mana individu memiliki keterbatasan dalam mendengar sesuatu. Kondisi ini bisa terjadi dalam jangka waktu sementara atau temporal, dapat juga terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama atau permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih Bahdi Miyaji, NIM 19101122100022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik yang khas, karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. Sebagai dampak ketunarungannya, anak tunarungu memiliki karakteristik yang khas dari segi yang berbeda, yaitu dari segi intelijensi, bahasa dan bicara, emosi dan sosial. Yang pertama, karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal karena pada umumnya anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensinya yang dimiliki. Aspek intelijensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun pada aspek intelijensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. Yang kedua, B. Ada karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan bicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Nah, karena ini anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dan membaca, menulis, dan berbicara, sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam 3 aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan bahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu juga dipengaruhi oleh kemampuan bahasa yang dimiliki. Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya, namun memerlukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Dengan cara yang demikian pun banyak dari mereka yang belum bisa berbicara seperti anak normal. Baik suara, irama, dan tekanan suara terdengar monoton berbeda dengan anak normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ahmad, NIM 191011 dari kelas A2, Prodi FIPKN angkatan 2019. C. Karakteristik dari segi emosi dan sosial. Tunarungu dapat menyebabkan persaingan dengan lingkungan kesehatan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egoisme yang melebihi. Anak normal mempunyai perasaan takut dan lingkungan yang lebih luas pada ketergantungan terhadap orang lain. Perhatian mereka lebih suka dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Pertama, egoisme yang bagi anak normal adalah sifat ingin seperti anak tunarungu memiliki dunia yang kecil akibat interaksi dengan lingkungan sekitar yang sempit. Karena mengalami gangguan dalam pendengaran, anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan penglihatan hanya melihat apa yang di depannya saja, sedangkan mendengarnya dapat jangan sekeliling lingkungan. Karena anak tunarungu mempelajari sekitarnya dengan menggunakan penglihatan, maka akal timbul sifat ingin tahu yang besar, seolah mereka haus untuk melihat. Hal itu semakin memaksakan egoismenya. Mempunyai perasaan takut lingkungan yang lebih luas adalah perasaan takut menghadapi anak tunarungu seringkali disebabkan oleh kurangnya pengalaman terhadap
karena anak tumawungu tidak mampu menyatukan dan menguasai situasi yang baik. Ketiga, ketergantungan terhadap orang lain adalah sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik, merupakan baru mereka yang sudah putus asa dan selalu mencari bantuan serta bersandar pada orang lain. Keempat, mereka lebih suka dialihkan adalah sempitnya kemampuan berbahasa pada anak tumawungu yang sempitnya alam pikirannya selamanya terpaku pada hal-hal yang publik itu akhirnya nyata. Berkonsentrasi kepada suatu hal, maka anak tumawungu akan menjadikan perhatian ke hal lain yang belum mengerti atau belum dialami. Anak tumawungu lebih miskin akan fantasi. Kelima, umumnya memiliki sifat yang tulus, sederhana, dan tanpa banyak masalah adalah anak tumawungu tidak bisa menjadikan perasaan yang baik. Anak tumawungu akan jujur apa yang adanya dapat mengungkapkan perasaan. Anak tumawungu bisa dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa. Yang keenam, lebih mudah marah dan cepat tersinggung adalah karena banyak masalah kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudah mengatasi perasaannya. Anak tumawungu akan mengungkapkan dengan kemarahan. Semakin luas bahasa mereka dimiliki, semakin mudah mereka mengerti perkataan orang lain. Namun semakin sempit bahasa yang mereka akan semakin sulit untuk mengerti perkataan orang lain. Sehingga anak tumawungu mengungkapkan dengan kejijikan dan kemarahan. Berdasarkan karakteristik anak tumawungu dari beberapa aspek yang sudah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketunawungunya tersebut, hal tersebut yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tumawungu yang rendah intuisi. Anak tumawungu umumnya berada pada tingkatan rata-rata bahkan tinggi, namun prestasi anak tumawungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasa yang rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah, anak tumawungu harus mendapatkan penanganan yang menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Anak tumawungu akan berkonsentrasi dan cepat memahami kejadian yang sudah dialaminya dan bersifat konkret, bukan tidak nyata. Hal yang bisa juga anak tumawungu menggunakan metode yang termasuk yaitu kemampuan berbahasa, yaitu yang dapat memberikan penelitian sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Metode pembelajaran untuk anak tumawungu haruslah yang akan bahasa konkret. Bahasa konkret itu yaitu artinya nyata, tidak membiarkan anak tumawungu untuk berfantasi mengenai hal yang baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penyebab tunarungu. Ketidaksempurnaan kadang membuat anak-anak minder dalam pergaulannya sehari-hari. Kehilangan pendengaran termasuk salah satu permasalahan yang membuat anak-anak sulit tumbuh normal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini sangat penting untuk diketahui apa sih yang menyebabkan tunarungu. Audiologis dan pakar pendidikan anak tunarungu, Dr. Anton Subarto DPL, menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan ketulian pada anak atau tunarungu. Dalam hal ini ia menyebutkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, ketulian disebabkan karena virus Toxoplasma rubella atau campak, herpes, dan sipilis. Terkadang kedua orang tua tidak menyadari bahwa dirinya telah mengidap virus tersebut sehingga menyebabkan ketulian pada anaknya kelak. Hal ini mungkin saja turunan dari orang tuanya. Yang kedua, lahir secara prematur. Bayi prematur berisiko mengalami masalah kesehatan akibat organ tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Masalah kesehatan yang bisa dialami bayi prematur ini juga bisa menyebabkan ketulian pada anak, karena proses tubuhnya tersebut belum berkembang sempurna dengan baik. Yang ketiga, ketulian juga bisa disebabkan karena sang ibu pada saat hamil yang berusaha menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya. Misalnya saja seperti dengan mengkonsumsi makanan-makanan
atau minuman yang berbahaya bagi ibu hamil dengan niat dan berusaha untuk menggugurkan janin tersebut yang ada di dalam kandungannya, namun gagal, maka pada saat anak tersebut lahir, terdapat beberapa gangguan kesehatan pada anak tersebut, salah satunya gangguan pendengaran. Yang keempat, anak yang lahir dan kekurangan oksigen pun bisa menjadi tuli. Kondisi ini juga dikenal sebagai aspeksia perinatal atau aspeksia pada bayi atau baru lahir. Selama kehamilan, aspeksia dapat menyebabkan gawat janin yang merupakan kondisi fatal pada saat bayi tersebut lahir. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muslim, NIM 19101122110018. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang penyebab dari tunarungu. Yang kelima, tulian juga bisa dialami ketika anak pada masa pertumbuhan. Misalnya seorang anak lahir secara normal, tapi pada umur 10 tahun dia mengalami sakit dan diberikan obat dengan dosis yang tinggi oleh orang tuanya, sehingga hal itu dapat menyerang fungsi pendengaran dan adanya gangguan pendengaran karena obat-obat tersebut. Di antara obat-obat itu ialah pilkina dan aspirin yang mempunyai pengaruh besar pada telinga. Oleh karena itu harus hati-hati bila dikonsumsi. Kemudian yang keenam, peringatan bagi para ibu-ibu hamil. Kalau sedang mengandung, sebisa mungkin jangan sakit karena penyakit yang diderita saat hamil sangat riskan untuk kandungan. Terlebih seperti campak atau tipes. Semua penyakit dengan panas yang tinggi akan sangat riskan untuk kandungan. Yang ketujuh, yaitu faktor genetik. Faktor ini juga bisa mempengaruhi, misalnya kedua orang tuanya normal, namun kakek dan neneknya memiliki riwayat tentang penyakit pendengaran, sehingga hal tersebut bisa menurun kepada anak tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-8, anak terlahir dengan disedot vakum atau sesar. Hal ini juga bisa merusak saraf pendengaran. Jika anak mengalami tuli saraf, tentu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dibantu dengan alat bantu dengan semata. Sementara tuli konduktif yang disebabkan karena infeksi dapat disembuhkan, tetapi ketuliannya belum tahu sembuh secara sempurna atau tidak. Apalagi kalau tuli saraf, karena yang mengalami kerusakan adalah saraf di dalam labirin yang sangat kecil, maka tidak bisa dioperasi dan tidak bisa disembuhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Perdana, NIM 191011221134. Ya, di sini saya akan membahas materi tentang media pembelajaran untuk anak tunarungu. Ya, media pembelajaran seperti yang kita tahu adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menyalurkan pesan maupun isi yang diajarkan, bisa merangsang pikiran, perhatian, perasaan, serta kemampuan siswa, sehingga bisa mendorong proses pembelajaran tersebut. Nah, pada kasus anak tunarungu mempunyai keterbatasan dalam berbicara dan juga mendengar, sehingga media pembelajaran yang cocok digunakan untuk anak tunarungu adalah media visual. Cara menerangkan media visual kepada anak tunarungu yaitu dengan bahasa bibir atau gerakan bibir. Berikut adalah beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan anak tunarungu. Yang pertama, media stimulasi visual. Yang kedua, cermin artikulasi. Media ini digunakan sebagai pengembangan feedback visual dengan cara melihat atau mengontrol gerakan dari organ artikulasi diri siswa itu sendiri. Selain itu, bisa juga dengan cara menyamakan gerakan atau posisi organ artikulasi dirinya dengan posisi dari organ artikulasi guru atau pengajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Salim dari Prodi PPKN angkatan 2019, kelas A1. Nah, di sini saya sedikit menambahkan materi dari Muhammad Rizky Perdana Amin.
tentang media pembelajaran yang bisa digunakan untuk anak tunarungu. Sebelumnya, media pembelajaran itu adalah sebuah alat bantu di dalam proses belajar mengajar. Contohnya saja untuk buku, elektronik, dan lain-lain. Nah, intinya media pembelajaran ini adalah sebuah alat bantu di dalam proses belajar mengajar kita. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan apa media pembelajaran yang bisa digunakan untuk anak tunarungu. Yang pertama, di sini ada 2 media yang bisa digunakan oleh anak tunarungu. Yang pertama, media stimulasi visual, dan yang kedua, media stimulasi auditoris. Nah, kita bahas satu dulu, media stimulasi visual dulu, melalui visual kita ya. Visual itu mungkin yang lainnya tahu sendiri, visual itu adalah sebuah penglihatan lah dari kita ya. Nah, di sini di dalam media stimulasi visual ini disebutkan ada cermin artikulasi. Nah, apa itu cermin artikulasi? Nah, di sini media ini digunakan sebagai pengembangan feedback visual dengan cara melihat atau mengontrol gerakan dari organ artikulasi dari siswa itu sendiri. Nah, selain itu, ini bisa juga dengan cara menyamakan gerakan atau posisi organ artikulasi dengan dirinya dari organ artikulasi guru atau pengajar. Nah, dan juga ini pun menggunakan benda asli maupun tiruan di dalam media stimulasi visual ini. Dan juga ada media gambar, baik gambar lepas maupun gambar kolektif. Ada pias kata. Dan juga ini menggunakan media gambar yang disertai dengan tulisan atau keterangan dan lain sebagainya. Intinya melalui visual kita lah untuk media stimulasi visual ini. Nah, yang kedua tadi ada media stimulasi auditoris melalui pendengaran. Di dalam media stimulasi auditoris ini disebutkan ada beberapa bagian yang bisa digunakan oleh anak tunarungu. Yang pertama ada speech trainer. Nah, apa itu speech trainer? Sedikit saya jelaskan mengenai speech trainer ini, yaitu media pembelajaran yang merupakan alat elektronik yang bermanfaat untuk melatih bicara dengan anak dengan hambatan sensori pendengaran. Nah, tentunya untuk melatih pendengarannya lah. Di sini apa aja itu? Itu ada alat musik. Nah, alat musik ini banyak alat musik yang ada pada kita tadi. Seperti ada gong, ada suling, ada gitar, ada drum, ada piano, ada organ, dan lain sebagainya. Tentunya alat musik ini juga membantu dalam media stimulasi auditoris tadi untuk anak tunarungu. Kemudian tape recorder yang digunakan untuk mendengarkan rekaman bunyi-bunyi latar belakang. Misalnya saja ada suara deru motor, ada mobil, ada suara gonggongan anjing, ada suara cicak, dan suara berbagai lainnya lah, dan suara-suara lainnya. Nah, di sini suara-suara itu pun banyak, ada suara dari alam, ada suara dari binatang, dan juga ada suara dari buatan oleh manusia. Nah, suara yang buatan dari manusia ini contohnya kita batuk, kita tertawa, kita bercakap-cakap lah. Tepukan tangan itu adalah sebuah suara yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada suara binatang. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Suara binatang itu ada seperti gonggongan anjing, ada suara cicak, kicauan burung, dan lain sebagainya. Kalau suara alam ini seperti suara gemercik hujan, ada suara hembusan angin, ada suara petir, dan lain sebagainya. Nah, di dalam media pembelajaran ini tentunya media stimulus auditoris tadi. Ini juga disebutkan bahwasanya
sound system ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk memperkeras suara. Nah, sini sound system ini sangat berguna untuk kita para calon guru nantinya untuk mengajar. Jika di dalam satu kelas itu banyak menampung siswa-siswa, bahwasanya sound system ini sangat diperlukan lah untuk proses belajar mengajar kita nantinya. Kemudian media dengan amplifikasi pendengaran yang diantaranya adalah ABM, loop system, dan cochlear implant. Nah, ini saya sedikit mengutip dari berdasarkan survei di lapangan tadi lah, mengenai media pembelajaran yang digunakan untuk anak tunarungu. Misalnya saja nih, ketika materi pembelajaran matematika dengan tema jam, maka guru akan membawa jam. Nah, dengan tiruan ke dalam kelas, kemudian menerangkannya menggunakan bahasa bibir, serta guru menuliskan di papan tulis agar anak tunarungu bisa memahami dengan baik. Contoh lainnya juga ada dalam pelajaran IPA dan PPKN. Guru bisa menggunakan gambar. Nah, jika di dalam hari itu menggunakan pelajaran PPKN, guru membawa gambar. Nah, itu adalah contoh-contoh di dalam itulah. Nah, pada intinya menentukan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan nantinya dan juga apa yang dibutuhkan oleh anak yang berkebutuhan khusus itu. Selain itu, media pembelajaran ini juga harus dibuat semenarik mungkin sehingga anak berkebutuhan khusus itu seperti anak tunarungu khususnya menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam belajar mengajarnya, serta apa yang disampaikan oleh guru itu atau pengajar ini dapat lebih mudah diterima oleh seorang anak tunarungu itu. Mungkin harapan saya untuk kawan-kawan calon guru nantinya, jika ingin menerapkan sistem media itu tergantung apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Jangan sekehendak seorang guru tadi, kita harus menyesuaikannya dengan siswa itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.